Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang sejarah perkembangan ICT atau yang sering kita kenal yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mohon kepada rekan-rekan untuk klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi dan like sebanyak-banyaknya supaya menambah nilai bagi kami. Ya, sekarang kita masuk saja ke pembahasannya. Apa sih yang disebut dengan teknologi informasi? Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Pendapat para ahli tentang pengertian teknologi informasi. 1. Teknologi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Dari kampus Oxford tahun 1995. 2. Teknologi informasi adalah kebutuhan manusia dalam mengambil dan memindahkan, mengelola, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Eric Eddison, HarperCollins Publishers. 3. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Menurut Lucas tahun 2000. 4. Teknologi informasi dan komunikasi yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Menurut Rusman dan kawan-kawan tahun 2012. Oke, kita lanjut guys. Sekarang kita membahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi tentang masa prasejarah. Bagaimana sih pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi ini pada masa prasejarah tahun 300 sebelum Masehi? Bangsa Sumeria menggunakan tulisan dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf yang mempunyai bentuk bunyi atau bisa dikatakan penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, yang kedua, masuk pada tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif yang merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda bentuk. Tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan bangsa Sumeria. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahun 500 sebelum Masehi. Pada zaman itu manusia mengenal cara membuat serat dari pohon disebutnya pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil, yang digunakan sebagai kertas yang menjadi media untuk menulis atau media menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Pada tahun 105, nah ini mulai masuk Cina berhasil menemukan kertas yang kita kenal sebagai saat ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, kemudian dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, pada penemuan sistem ini memungkinkan sistem pencetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta atau sekarang kita kenal dengan sistem cap.
Oh iya ya, sistem cap ini sebetulnya sudah ada ya pada tahun 1500. Jadi sekarang kita tinggal memanfaatkan prasejarah yang Sejarah teknologi informasi dan komunikasi di masa modern pada tahun 1445 sampai sekarang. 1. Pada tahun 1445. Untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. 2. Tahun 1830. Augusta Lady Bryan menulis program komputer yang pertama. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya bersifat mekanis daripada bersifat digital. 3. Pada tahun 1837, Samuel Morse menggunakan telegraf, mengembangkan, dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Watson. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan yang dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal yang dapat dikirimkan hanya berada dalam jarak 32 km. Untuk jarak yang lebih jauh, sinyal menjadi terlalu lemah untuk direkam. Kemudian, Morse membangun peralatan relay di setiap jarak 32 km yang terdiri dari skalar yang dioperasikan secara elektromekanik. Kemudian, sistem telegraf digunakan untuk bisnis pengiriman pesan secara cepat untuk jarak jauh. 4. Tahun 1861. Gambar bergerak dan diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang pada zaman dulu. Proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. 5. Tahun 1876. Pada masa ini ditandai dengan tokoh Melville Dewey yang mengembangkan sistem desimal. 6. Pada tahun 1877. Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian, fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. 7. Tahun 1899. Dipergunakan sistem penyimpanan dalam tipe pita magnetis yang pertama. Pada masa ini, penyimpanan masih bersifat analog, belum digital seperti masa sekarang. 8. Pada tahun 1923. Pada masa ini, ditandai dengan Zurfkin menciptakan tabung TV yang pertama. 9. Pada tahun 1940. Dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. 10. Tahun 1945. Vannevar Bush menggunakan sistem pengodaan menggunakan sistem hypertext pada masa ini. Penggunaan hypertext sudah berkembang seiring dengan perkembangan desain website yang saat ini berkembang. 11. Pada tahun 1946. Pada masa ini, teknologi komputer digital pertama di dunia yang dinamai ENIAC 1 telah dikembangkan. Walaupun belum begitu banyak pemakai, tetapi teknologi komputer sudah digunakan instansi-instansi tertentu. 12. Pada tahun 1957. Jane Horney mengembangkan transistor planar yang dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. 13. Pada tahun 1972. Ray Tom Wilson menciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan teks email atau surat elektronik.
14, pada tahun 1973 sampai tahun 1990. Internet atau sebuah protokol jaringan yang dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup ARPA. Contoh teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan adalah yang biasa dikenal dengan program e-learning. Program yang dikembangkan di bawah naungan program telematika pendidikan atau program edukasi. Hal ini untuk menciptakan, mengolah, dan memberikan informasi edukasi berhubungan dengan pemanfaatan TIK seperti komputer, internet, video, telepon, dan lain sebagainya. Berikut beberapa manfaat penggunaan TIK dalam bidang pendidikan. 1. Arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batas, waktu, dan tempat. Jadi kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. 2. Kemudahan mendapatkan resource yang lengkap. 3. Aktivitas pembelajaran peserta didik meningkat. 4. Daya tampung meningkat. 5. Adanya standarisasi pembelajaran. 6. Meningkatkan learning automatic baik kualitas atau kuantitas. Jadi, contoh TIK dalam bidang pendidikan itu sudah banyak sekali untuk sekarang ini. Seperti platform pendidikan online yang disediakan oleh pihak terkait, sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Ataupun platform seperti ujian online, trial online, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi ICT di bidang pertanian. Dengan adanya perkembangan ICT memberikan dampak baik di bidang pertanian. Contoh aplikasinya misalnya, benih yang merupakan hasil dari radiasi nuklir yang dikembangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Mungkin benih padi yang lain saat dipanen hanya menghasilkan 6-7 ton per hektar. Sedangkan benih padi Sidenuk bisa menghasilkan 12 ton per hektar, ujar Nasir. Yang kedua, ada mesin penebar pupuk. Mungkin masyarakat sebelumnya bersusah payah menyebar pupuk dengan rata dan dengan waktu yang tidak sebentar. Tetapi dengan adanya mesin ini, membuat masyarakat menjadi lebih mudah dan tidak banyak mengeluarkan energi. Yang ketiga, ada mesin perontok padi. Pada saat musim panen, petani melakukan perontokan padi. Tetapi dalam kegiatan ini, para petani membutuhkan tenaga yang besar, karena harus menumbuk dan memukul padi agar bijinya menjadi pecah dan menghasilkan beras yang kurang baik. Tetapi sejak ditemukannya mesin perontok padi ini, petani menjadi lebih mudah dan mampu meningkatkan kualitas beras menjadi bagus. Yang keempat, ada mesin traktor. Mungkin para petani zaman dahulu membajak sawah menggunakan kerbau yang dikendalikan oleh manusia dan memerlukan waktu yang berhari-hari. Tetapi sejak ditemukannya mesin traktor ini, membajak sawah menjadi lebih singkat. Berkat traktor juga, membajak lahan bisa dengan berbagai cara, seperti zigzag, lurus, horizontal, lalu mendadak vertikal. Dan bisa membuat gambar melingkar di lahan yang dibajak karena gerakannya yang lebih fleksibel. Oke guys, itu dia pemaparan tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Gimana sahabat-sahabat, apakah kalian puas? Mudah-mudahan kalian tidak puas ya untuk pemaparan yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali dari rekan-rekan atau sahabat-sahabat ada yang mau bertanya, silahkan klik di kolom komentar. Karena komentar yang Anda ketik itu bisa menambahkan tulisan yang ada di kolom komentar, meramaikan khazanah per-YouTuber. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Dicukupkan dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you rekan-rekan.